penuh kekaguman, merenung kasih Tuhan yang heran, yang telah memimpin hidupku setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu harus setiap saat ku perlu Kau selalu ada. Yesus tak pernah jauh dari sisiku. Dialah sobat penghibur yang setia, yang selalu dengar seruku setiap waktu. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu harus setiap hari. Kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu harus setiap hari. Kasih setia-Mu harus setiap hari. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita boleh diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini saya memberikan judul perenungan firman Tuhan, yaitu apa yang menjadi prioritas saya hari ini. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata prioritas? Prioritas berarti mengutamakan sesuatu di atas hal-hal yang lain. Prioritas melibatkan yang namanya pilihan, dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga mungkin sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Saya berikan contoh, ketika kita sekolah dulu, kita diperhadapkan dengan pilihan, saya mau bermain dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman, atau saya belajar di rumah untuk mempersiapkan ujian akhir. Kemudian juga ketika kita bekerja, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya harus menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan hari ini, atau membantu teman saya, rekan kerja saya yang sedang sakit, yang tugasnya pun harus dikumpulkan hari ini. Bahkan ketika nantinya kita menikah, kita berkeluarga, kita memiliki anak dan sebagainya, akan ada pilihan-pilihan lain yang mengharuskan kita menentukan apa yang menjadi prioritas kita. Saya membacakan salah satu cerita dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan. Maria dan Marta hidup di satu rumah. Ketika Tuhan Yesus datang, terdapat dua respon yang berbeda. Maria dikatakan dalam ayat 39 bagian B, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Berbeda dengan Marta, di mana Marta pada ayat 40 sibuk sekali melayani, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani menjamu Tuhan. Tapi dikatakan di sini, Tuhan mengingatkan bahwa pilihan yang dilakukan oleh Maria adalah pilihan yang terbaik. Dikatakan pada ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, apa yang akan menjadi pilihan kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Dalam setiap pilihan yang menjadi prioritas kita, maka akan ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, akan ada hal-hal yang tersisihkan. Katakanlah dalam minggu ini ada 3 hal yang akan kita hadapi. Yang pertama, istri atau suami yang sakit yang akan dioperasi. Yang kedua, teman kerja yang meninggal. Yang ketiga, ajakan dari orang tua untuk berlibur. Mana yang mau kita dahulukan? Ketika kita memilih salah satu, maka pilihan yang lain tersisihkan. Tapi ketika hal-hal tersebut tersisihkan, kita harus fokus menjalani atau melaksanakan yang sudah kita tetapkan sebagai prioritas. Hal-hal yang tersisihkan tersebut bukan berarti tidak penting, tapi bisa kita atur kembali untuk dilakukan di lain waktu atau di lain hari. Hal yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang kita tetapkan menjadi prioritas. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan kecewa dengan diri sendiri ketika akhirnya kita merasa menyesal tidak mendahulukan hal-hal yang sudah kita sisihkan tadi. Tidak ada yang perlu kita sesali, cukup menjalani semuanya dengan baik, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu, bagaimana agar kita tidak menyesal dengan pilihan kita, dengan apa yang sudah kita tetapkan sebagai prioritas? Yang pertama, pikirkan dengan baik pilihan-pilihan yang ada. Seperti tadi, ada 3 hal yang terjadi, yang akan dihadapi. Maka kita harus memikirkan dengan baik pilihan-pilihan tersebut. Mana yang akan jadi prioritas kita? Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan hanya akan kita peroleh ketika kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak sering diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka agaknya sulit bagi kita untuk menentukan apa yang menjadi prioritas kita. Akan ada waktu yang keluar, akan ada uang yang keluar, bahkan akan ada tenaga yang keluar ketika kita menetapkan prioritas kita. Minta tuntunan Roh Kudus untuk menentukan dan menuntun. Yang kedua, minta tuntunan Roh Kudus untuk menentukan dan menuntun. Melalui apa? Berdoa. Sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada doa, sama saja. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, ini pilihan-pilihan yang akan aku hadapi. Mana yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu? Yang ketiga, lakukan dengan fokus untuk tetap menyenangkan hati Tuhan.
Ketika kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan dalam menentukan prioritas kita, maka hal itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani atau bahkan melakukan setiap prioritas kita. Sama seperti Maria. Dia melakukan duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan sebagai prioritasnya. Hal ini menyenangkan baginya. Bahkan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ini yang menjadi fokus Maria. Dalam setiap pilihan yang dia pilih yang menjadi prioritas, dia tetap ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Kesimpulan, lalu bagaimana dengan prioritas kita hari ini? Hanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dapat menjawab hal tersebut. Tapi saya berdoa agar apapun yang menjadi prioritas kita hari ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk siapapun yang kita temui hari ini. Apapun yang terjadi, tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, maka segala persoalan, segala masalah, segala pergumulan kita akan ada jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kembali kami boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa apapun yang menjadi prioritas kami hari ini, kami mau menjalaninya dengan fokus, kami mau menjalaninya dengan baik, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, atas apapun yang menjadi pilihan-pilihan yang kami hadapi sepanjang hari ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh kembali mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.